Kita coba lihat. Nah kan, tuh terlihat kan? Nah ini tuh terlihat tuh, dia sudah menuju mirror. Nah tuh kelihatan kan? Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel SDP Sedap Dipandang Production, channelnya para eksekutor juru sembelih halal. Teriring doa untuk seluruh penonton dimanapun berada, juga seluruh guru-guru saya dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehatul afiat, panjang umur, penuh keberkahan, penuh kemaslahatan, berkah hidup dan berkah kehidupannya, dijauhkan dari segala macam musibah. Sebentar lagi kita akan menyongsong momen Idul Adha, momen dimana para eksekutor juru sembelih akan menyembelih hewan kurban, baik kambing, domba, sapi, kerbau, mungkin ada yang menyembelih onta. Nah, kita akan coba untuk mempersiapkan bilah-bilah sembelihannya. Kali ini kita akan coba untuk mengisi konten dengan mengasah bilah Vanadis 8 model episode, markingnya blade Elma. Nah, kita akan coba untuk mengasahnya dengan versi ngurut di batu asah. Ada batu asah lokal dari Sukabumi, ada dari Bogor, ada batunya. Ada juga batu dari Palembang, ada batu dari luar, ada yang bilang Korea, ada yang bilang Cina. Yang terakhir mungkin nanti finishing di batu Jepang. Kita akan mulai segera. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Terus di sampingnya ada lonceng, nyalain notifikasinya agar setiap video-video yang terbaru dapat memberitahukan kepada antum semua tentang informasi video dari channelnya SDP Sedap Dipandang Production. Sebelum kita mulai mengasah, kita persiapin dulu beberapa batu yang ngurutnya. Yang pertama kita pakai batu Blue Corundum grid 240. Ini pondasi mengasah adanya di sini nih, grid 240 dan grid 400 Blue Corundum. Nah, ini yang bakal ngebentuk mata edge-nya, yang bakal menimbulkan burnya. Ini grid 240 dan ini grid 400. Nah, ini kita rendam dulu. Selanjutnya setelah grid 400, kita bakal gunain lagi batu dari Sukabumi nih, saya ngambil Sukabumi. Warnanya cukup asik. Nah, ini cukup halus, lebih halus dari yang 400 tadi, makanya saya perkiraan ya tentunya, karena ini batu alam gitu. Nah, ini perkiraannya grade 600. Nah, digunakan setelah Blue Corundum grade 400. Kita celup lagi. Selanjutnya kita gunain lagi, karena ini versi ngurut, naik 200. Nah, ini batu asah Bogor gitu. Ini grade perkiraan saya 800 karena teksturnya lebih lembut, lebih halus dari yang tadi gitu. Lebih lembut, lebih halus dari yang ini gitu. Selanjutnya kita pakai grade 1000. Setelah 240, 400, 600, 800, 1000. Nah, ini halus nih. Ini batu punyanya Bang Teguh Suyanto. Ini punyanya Bang Teguh Suyanto, anggota juru sembelih halal DPD Bekasi. Kalau yang butuh nanti komen aja di bawah, bisa nih untuk dibantu di orderin batunya. Nah, ini grade 1000.
Nah, naik dari itu saya pakai batu ini, Bogor punya juga ini dia. Nah, Bogor punya. Ini lebih halus dari yang ini dan teksturnya dia lebih keras. Gitu. Nah, selanjutnya dari ini saya pakai batu goldfish hijau. Nah, goldfish hijau ini taksiran saya sih orang bilangnya 5.000, tapi sih saya bilangnya nggak nyampe gitu. Nah, ini versi goldfish hijau. Goldfish itu ada yang hitam dan ada yang hijau. Nah, ini saya punya serian yang lawas gitu, serian yang lawas. Nah, ini minim dari bintik-bintik emas, gitu. Nah, ini taksiran saya, gridnya 3.000. Nah, selanjutnya saya pakai batu alam lagi nih, tapi punyanya Palembang gitu. Nah, ini mirip banget sama batu goldfish yang warnanya hitam. Nah, tapi ini beda banget teksturnya karena ini dia bisa untuk tingkat ngehalusin dan bisa mirrorin juga nih dia gitu. Cukup susah sih buat dapetin ini yang Palembang gitu karena batu tebing katanya gitu, batu tebing. Nah, ini bisa mirrorin juga di mata edge-nya, lalu dia tidak mudah baret gitu, terkena hasil asahannya ini nggak mudah baret dia. Nah, ini batu Palembang saya taruh di belakang takut jatuh. Nah, terakhir saya pakai batu finishing King grade 6.000. Nah, ini yang sangat bisa untuk menghasilkan mirror gitu, menghasilkan mirror di mata edge-nya. Nah, ini biasa dipakai untuk batu finishing untuk sama saya nih gitu. Nah, diperhatikan untuk batu-batu asah yang digunakan tentang tingkat kerataan batunya. Itu jangan sampai batunya itu melengkung. Kalau melengkung, nah itu coba dirapiin lagi gitu. Nanti saya buat konten bagaimana cara ngerapiin batu asah ketika dia kelihatan tidak rata. Lalu bagian terpentingnya juga itu bagian pinggir batu itu jangan sampai dia itu tidak rapi gitu, harus rapi karena ini cukup sangat digunakan gitu, sangat digunakan dalam proses mengasah. Nah, itu beberapa batu urut yang saya pakai. Media bantuan lainnya saya gunakan air. Saya biasanya naruh di ember nih, gitu kan. Lalu media bantuan lainnya yaitu sabun colek, bisa juga pakai sunlight dan sebagainya, gitu. Nah, itu aja beberapa batu asah dengan versi ngurut yang bakal kita gunakan untuk mengasah bilah Vanadis 8. Kita bakal mulai cara mengasahnya. Jangan lupa tontonin terus, dan yang belum like dulu, jangan lupa subscribe-nya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Sebagaimana biasa, dalam tahap awal ini kita akan menimbulkan bur pada mata edge bilah ini. Ini bilah Vanadis 8 sepuhan pabrik, hardennya pabrik, ini dia vacuum furnace. Nah, kemungkinan akan jauh lebih alot, makanya saya gunakan versi ngurut gitu. Nah, hal yang pertama dilakukan, jangan lupa untuk melihat sudut. Jadi kalau orang ngasah itu jangan datangin batu, tempel, gosok aja, jangan. Datangin batu, persiapin dulu gitu kan. Nah, lapisin pakai sabun colek. Nah, basahin, terus lihat sudutnya. Sebagaimana informasi yang kemarin saya pernah infokan bahwa lihat aja nih, mata edge ini tempelin di batu, lalu jalanin tangan ini pelan-pelan. Nah, kalau dia udah nggak nyangkut berarti kena mata edge-nya. Kalau dia nyangkut berarti itu belum kena mata edge-nya, berarti sudutnya masih salah gitu. Ada juga yang sudah nggak pakai mencari sudut seperti ini karena sudah biasa
untuk mengasah. Ada juga yang pakai logam, duit logam, macam-macam deh cara untuk mendapatkan sudutnya. Yang penting judulnya itu kena mata edge-nya itu, karena ini bilah sudah dibentuk secara baik, jadi alhamdulillah untuk sudutnya mudah didapatkan gitu. Kita untuk yang pertama ini menimbulkan burnya dulu ya. Bismillah, hati-hati, diperhatikan step demi stepnya. Nah, saya mulai dari belly-nya. Ini bagian belly namanya. Nah, kita coba untuk menimbulkan bur perlahan dulu. Terus jalanin. Maju mundur arahnya. Nah, untuk bagian yang belakang ini pelan-pelan, takutnya mentok dengan rikaso. Ini bagian yang tidak tajam ini gitu. Nah, ini full tang, karena ada full tang jadi langsung takutnya terkena mentok, jadi harus pelan-pelan. Cukup diberikan penekanan. Kalau gerakannya mau ngikutin begini boleh, mau punya cara gerakan yang lain boleh, silahkan saja. Nah, kita lihat. Nah, yang digerus arahnya ke sana. Nah, nimbulnya di sini nih, burnya. Gitu. Nah, jadi ngeceknya dari sini ke sini. Tuh ngeceknya. Nah, nimbulnya di sini ngeceknya. Nah, coba kita cek dari ujung. Nah, sudah terasa tuh, burnya sudah terasa. Cuma masih belum rata. Nah, belum rata semuanya. Kita tambahin lagi. Nah, ini karakter batu blue corundum ini makan nih gitu, ngegerus untuk bilah-bilah yang cukup keras dan cepat untuk menghasilkan bur. Untuk batu kasar banyak macamnya. Cuma kalau batu-batu lainnya terkadang untuk bilah-bilah yang keras, punya vanadium, tingkat vanadiumnya tinggi, dia bukan malah ngegerus, malah licin gitu. Karena itu makanya sangat direkomendasikan untuk batu blue corundum ini gitu. Kita coba cek lagi burnya. Nah, sudah mulai rata, singkat sekali kan untuk menimbulkan burnya. Ketika bevelnya ini sudah rapi, sudah baik, sehingga sudut asahnya mudah ketemu, didukung batu asahnya, tingkat ngegerusnya baik gitu, jadi cepat untuk menimbulkan burnya gitu. Nah, kalau sudah dirasa rata semuanya, nah ini pelan-pelan dirasa. Ini nih yang main nih, perasa di bagian jempol gitu, di bagian jempol. Nah, ini yang coba kita cek. Nah, ini kan sudah rata semua nih. Tuh, sudah rata semua. Nah, sekarang balik bilahnya. Jangan lupa kalau sudah kering batunya dibubuhi lagi dengan air. Terus kita mulai lagi dari belinya. Nah, kita cek lagi sudut asahnya. Ini melawan, jadi ini mata edge-nya lawan sehingga dia bentuk burnya ketemu. Jadi melipat, ada lipatannya dia. Nah, terus sampai ke ujung. Mungkin bagi teman-teman yang baru memulai mengasah, akan memakan waktu mencari sudutnya agak lama gitu. Tapi kalau dibiasakan, insya Allah
akan jauh lebih cepat menemukan standar sudut asah. Nah, yang kita gerus ini arahnya ke sana gitu. Kita bisa ceknya langsung dari sini, bisa kita cek juga dari yang sebelah sininya. Nah, tadi kan timbul buri di sini, lalu kita gerus, mestinya timbulnya di sini. Nah, kita bisa cek dari sini juga. Kalau di sininya hilang berarti timbulnya di sini. Kalau di sininya belum hilang berarti di sini belum timbul. Gitu. Nah, ini sudah mulai hilang, berbalik ke arah sini. Nah, ini terasa, sangat terasa. Nah, ini sangat terasa. Usahakan kalau ingin rapi itu gerakannya menyesuaikan bentuk garis edge-nya. Sehingga hasil gerusan pada edge-nya ini akan jauh lebih rapi, jauh lebih rapi. Nah, ini kita coba jajal di bagian sini. Nah, ini udah mulai nyangkut semua nih. Nah, udah mulai nyangkut. Ini namanya bur lipatan gitu, karena dia melawan. Ini mata edge yang kita asah, kita lawan ke depan gitu, kita lawan ke depan sehingga dia ngelipet ke arah sini gitu. Nah, makanya ini terasa gitu. Sampai di sini tugas batu ini selesai. Jadi jangan semuanya ada di sini, nggak bakal selesai ngasahnya. Nah, ini di sini kita lanjut di batu grit 400. Batunya sudah direndam. Nah, kita akan gunakan bagian pinggirnya. Jangan lupa untuk bubuhi sabun colek. Nah, ini kan kotor nih. Nah, ini biasanya nimbulin serpihan-serpihan bekas batu asah. Jadi kalau bisa dibersihin dulu nih. Hati-hati cuman bersihnya. Dibersihin dulu. Nah, udah bersih, berarti kan nggak ada yang ngeganjel nih. Gitu, nggak ada yang ngeganjel. Baru kita mulai lagi. Gitu. Tadi kan burnya di sini. Berarti kita balik, mengasahnya balik. Untuk menghilangkan bur yang ada di sini, kita asah sebelah sini. Itu menggunakan batu grit 400. Gitu. Kita mulai dari belly-nya lagi. Nah, cari sudut asahnya. Kalau sudah biasa, insya Allah lebih mudah gitu untuk mencari sudut asahnya. Ya, kita jajal lagi. Bismillah. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Karena ini kita lagi main benda yang tajam. Kalau buru-buru bisa melukai diri. Nah, dia bunyinya sudah terasa lebih halus dari yang tadi grit 240. Nah, dia akan mengikis bur. Versi yang ini atau grit batu asah 400 ini udah nggak nimbulin bur, tapi dia sudah bertugas mengikis bur yang ditimbulkan di grit 240 gitu. Bisa nggak grit 400 dibuat nimbulin bur? Bisa, tapi mungkin tidak secepat grit 240 gitu. Nah, karena tugasnya grit 400 itu ya dia menghilangkan bur hasil goresan dari grit 240 gitu. Nah, sudut asahnya tuh terlihat garisnya. Nah, ini karena mengasahnya mengikuti sudut asah yang baik gitu, menyesuaikan kondisi bilah. Jadi hasilnya pun terlihat rapi gitu. Kita lakukan lagi perlahan, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, ini arahnya lurus ya, arahnya lurus. Penekanannya ke depan bukan ke belakang. Untuk bilah
dengan edge arahnya ke kiri ya, penekanannya ke depan. Karena nanti pas giliran dibaliknya penekanannya bukan ke depan tapi ke belakang. Nah yang ini ke depan, ke depan, ke depan, ke depan sampai ke ujung. Ini jangan berubah untuk sudut asahnya, jangan berubah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah terus kadang terasa dengan bunyinya ketika digosrok gitu, dilakukan pengasahan bunyinya kasar. Oh ini berarti masih ada burnya. Nah terus lama-lama dia bunyinya pun turun karena burnya telah hilang. Pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati. Ikuti bagian belinya, kalau belinya melengkung gini ikuti lengkungannya, arahnya gitu, ikuti lengkungannya, ikuti arah lengkungannya. Kalau giliran lurus enak, gampang. Nah giliran yang melengkung itu memang agak mengikuti bentuk lengkungannya, bentuk belinya. Nah kita cek. Nah bur yang ditimbulkan ini sudah makin kecil. Kalau dibuat range nilai bur saat di 240 itu kita kasih nilai 10. Nah ini bur yang terasa di grade 400 harus turun dari 10 angkanya, mungkin 8 gitu. Jadi kita punya patokan, wah ini sudah lebih kecil burnya, nah berarti sudah bisa untuk naik grade gitu. Nah karena bagian sebelah kiri, ini kan kiri, bagian sebelah kiri sudah kita asah namun belum rata tingkat kehalusan burnya. Oh iya, nah ini tadi kan kita asah sebelah sini, jadi kita cek tingkat kehalusan burnya gitu kan. Nah dia pindah ke sebelah sini, jadi mata edge yang arahnya ke kiri gerakan asahnya lebih ke depan, yang punya yang bertenaganya itu ada penekanannya ke depan, ketika ke belakangnya nggak ada penekanan. Jadi kalau dalam konsep gerakan asahnya seperti ini, nah ini yang ada penekanannya itu ke depannya, nah ke belakangnya nggak ada, ke depannya nggak ada, ke belakangnya nggak ada, yang ada ke depan aja, mengikuti belly, lalu mengikuti yang lurus, mengikuti garis edge-nya. Jadi penekanannya ke depan, 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 ke depan. Nah ketika kita rasa sudah timbul semua bur hasil dari sini tapi lebih halus karena ada di batu grade yang lebih halus, grade 400. Nah kita balik. Nah giliran mata edge ini ada di sebelah kanan, ini kanan, ini kiri. Ini mata edge ada di sebelah kanan. Nah bobot gerusannya ini itu ke belakang, bukan ke depan. Jadi ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, bukan ke depan, ke belakang. Kalau ke depan nanti nimbulin burnya lagi. Tugas di grid 400 itu meminimalisir bur yang terjadi di grid 240 gitu. Jadi gerakannya itu ke belakang, tumpuan atau bobot gerakan itu ke belakang, bukan ke depan gitu. Kita mulai dari belly. Nah ini ke belakang nih, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah bukan ke depan, meskipun gerakan itu maju mundur tapi majunya itu tidak ada tenaga bobot tekanan, sedangkan ke belakangnya yang ada gitu. Ikuti belinya, sudutnya dapat, ikuti belinya. Nah ini gerakan ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah bobot tekanannya tuh ke belakang, bukan ke depan. Nah, nanti hasilnya ketika antum semua memberikan tekanannya ke belakang karena tadinya timbul burnya di sini, ini akan hilang dan di sini nggak nongol lagi. Andai nongol pun kecil gitu. Tapi kalau gerakan pada saat
mata edge tajam ini adanya di sebelah kanan, lalu antum memberikan tekanan itu ke depan begini, nah itu bakal timbul bur lagi dan gak akan selesai-selesai. Makanya antum harus ke belakang. Tuh, gerakan penekanannya pada gerakan mata edge yang ada di kanan ke belakang, bukan ke depan. Nah ini yang harus diperhatikan, bukan ke depan tapi ke belakang. Nah ke belakang, nah mengikuti garis edge yang ada yang tadi dibentuk di grid 240. Nah ketika antum melakukan gerakan yang benar, nah antum bisa tempelin seperti ini di mata edge-nya, ya kan, menyentuh bagian kiri dan kanannya. Antum bisa jalanin seperti ini, tidak akan nyangkut karena edge-nya sudah lebih halus dan bur yang ditinggalkan sudah lebih halus. Nah konsepnya itu tadi. Nah ada yang bilang burnya nggak hilang-hilang, gerakannya salah gitu, gerakannya salah. Nah saya ulangi, untuk yang ini bilahnya seperti ini bagian kiri, ini bagian kanan, ini kanan, ini kiri, ini kanan, ini kiri. Giliran bagian edge-nya atau mata tajam itu mengarah ke kiri, gerakan yang mempunyai bobotnya itu ke depan. Jadi penekanannya ke depan. Meskipun gerakannya maju mundur, penekanannya ke depan. Ke depan, ke depan, ke depan. Ke belakangnya ringan, ke depannya agak beratin gitu, agak beratin. Nah sedangkan di bagian yang kanan, ini mata edge-nya ke kanan, itu ngambil gerakannya maju mundur, tapi penekanan yang adanya itu ketika mundur ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Gerakannya maju mundur, mundur maju, tapi yang punya tekanan itu ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah dia akan membuat bur yang ada itu hilang, lebih halus. Nah, gitu. Yang kiri ke depan, kanan ke belakang. Kiri ke depan penekanannya, yang kanan ke belakang. Tapi ngikutin sudut yang ada, jangan keluar dari itu. Gitu, ngikutin sudut yang ada, jangan keluar dari itu. Kita ulangi. Nah ini gerakannya kelihatannya maju mundur, tapi penekanan yang ada itu ke belakang. Sudut asalnya jangan lupa, tuh terbukti nggak nyangkut. Sudut asalnya jangan lupa. Nah ke belakang. Terlihat maju mundur, tapi tekanan yang ada ke belakang. Kalau masih kurang, ulangi lagi. Gitu, ulangi lagi. Nah ini ke depan nih, kalau yang ini mata edge-nya di kiri, ini ke depan. Nah, ikuti giliran belly-nya itu, dia kan melengkung, ikuti gerakannya itu melengkung. Nah sesekali buat gerakan full satu garis. Nih, sesekali gerakan full satu garis. Nah ini mempertegas bahwa gerakannya ini diambil satu garis. Nah ini ngambil satu garis. Nah ini alhamdulillah sudah terasa lebih halus burnya. Bukan hilang, belum hilang banget, tapi terasa lebih halus. Nah setelah ini kita naik di grid 600. Nah di grid 600 ini kita akan memperhalus lagi dia, memperhalus kondisi mata edge yang sedang diasah itu. Jangan lupa untuk bubuhi, sabun colek, lalu bersihkan bilahnya. Nah, lalu kita lakukan pengasahan seperti yang tadi. Arahnya kanan, ngikutin belly-nya,
gerakannya ngikutin belly, penekanannya ada di depan, ke depan. Oke, kita cari sudut asahnya. Nah, lakukan secara perlahan, jangan buru-buru. Mau kemana emang? Itu ke depan. Ketika sudut asahnya tepat, burnya akan hilang dan tidak menimbulkan bur di sebaliknya. Nah, ini ke depan, ke depan, ke depan. Yang ada tekanannya ke depan, tapi ketika naik grid tekanan ini jauh lebih ringan dari yang grid sebelumnya. Nah, ini jauh lebih ringan. Ini ke depan tekanannya, meskipun gerakannya terlihat maju mundur, tapi penekanannya, bobotnya pada saat gerakan ke depan saja, ke belakangnya ringan, ngambang, dan ke belakangnya ngambang. Buat tumpuan di sini, di bevelnya, jangan di sini, tajam, ngeri. Di sini adanya, gitu. Tapi tetap hati-hati, karena kita menggunakan sabun yang licin, gitu. Nah, ini arahnya ke depan, ke depan, ke depan. Sesuaikan dengan sudut asah, jangan sampai berubah. Nah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Terus seperti ini. Sesekali berhenti dan lakukan gerakan satu garis full. Sesekali berhenti, lakukan gerakan satu garis full. Nah, tuh. Nah, hilang di sini, sudah lebih halus. Tadi kan grade 240 kita kasih nilai gitu kan, range untuk nilai burnya 10. Di grade 400 nilai burnya kita kurangi 2 tuh, jadi 8. Nah, ini di batu grade 800 sudah lebih halus dari itu, gitu. Mungkin entah 7, entah 6, yang jelas dengan kita buat range atau rasa seperti itu, kita bisa menentukan kapan harus berpindah batu asah, gitu, grade batu asah. Ketika sudah dirasa bur yang tadinya muncul di sini, nah, sudah lebih halus. Di sini pun, nah, timbul tapi sudah lebih halus. Nah, kita lakukan di sebaliknya. Sekarang mata edge-nya itu ada di sebelah kanan, kiri. Mata edge-nya ada di sebelah kanan. Berarti gerakannya, penekanan terhadap gerakannya ada di pada saat gerakan mundur, gitu. Nah, gerakan mundur, gitu. Mundur gerakannya, jangan maju. Kalau maju nimbulin bur lagi, gitu. Mundur. Kadang-kadang kalau ngeliat video suka, oh gampang banget ya, tapi memang sebenarnya gampang, cuman tingkat kebiasaan aja yang membuat ini terasa kayaknya kok susah gitu. Enggak, padahal sih nggak susah. Insya Allah kalau diseriusin bisa mudah kok, gitu, Insya Allah. Nah, bagian edge yang mengarah ke kanan mundur tekanannya, bukan maju tapi mundur, gitu. Lakukan sesekali gerakan satu garis, gerakan satu garis. Kalau kurang tambahin, gitu. Kalau kurang tambahin. Pokoknya rajin-rajin ngecek kondisi edge-nya, gitu. Rajin-rajin ngecek kondisi edge-nya. Oh, kurang tambahin, gitu. Tapi kalau gerakan yang tadi diperhatikan, insya Allah nggak bakal timbul bur lagi, enggak. Karena istilahnya yang satu memang maju ke depan tekanannya, yang satu mundur ke belakang yang ada tekanannya. Ini ikutin belly, jangan lupa. Sudut yang penting, jangan sampai berubah-ubah, karena konsistensi sudut itu yang mempengaruhi keberhasilan
tingkat mengasah akan tercapai konsistensi sudutnya itu dengan sering-seringnya melakukan proses mengasah gitu. Kalau kata istilah peribahasa kan ala bisa karena biasa gitu. Dibawa santai, jangan buru-buru. Kalau pikiran lagi nggak enak jangan ngasah, ada ntar luka mulu tangan. Nah ini sudah mulai, alhamdulillah selesai di batu grit 600. Kita naik grit di batu grit 800. Nah, bersihkan batunya, bersihkan bilahnya, jangan lupa bubuhi, sabun, colek dikit aja, jangan banyak-banyak karena kita lagi mau ngasah, bukan lagi mau nyuci gitu. Nah, ini lagi di belinya, cari sudutnya lagi. Nah, penekanannya ada ini depan, jangan lupa, jangan terbalik nggak bakal kelar karena ujung-ujungnya bukan memperhalus bur, bahkan menghilangkannya, yang ada malah nimbulin bur terus. Ada di kiri mau hilangin di kiri, nimbul di kanan, ada di kanan mau ngilangin kanan, nimbul lagi di kiri, nggak habis karena penekanannya yang salah pada saat gerakan mengasah gitu. Gerakannya lurus, nah ini kan lurus, jadi dia lurus saja, jangan berubah-ubah sudutnya, lurus saja. Nah ini yang lurusnya, ntar giliran yang belinya kita ngikutin kondisi bentuk beli. Nah ikutin arahnya ke depan, penekanannya ke depan, ke belakangnya enggak. Tuh sering-sering saya ulang tuh jadinya biar nggak lupa, biar ingat. Ini mah sharing, bukan lagi ngajarin, sharing aja gitu. Ini arahnya ke depan, ikutin beli, jalannya ngikutin beli gitu. Lengkungan ini nih gitu. Yang paling enak kalau ngasah bilah candung yang ujungnya turun, bawahnya lurus aja, nggak bengkok-bengkok. Nah itu gampang deh tuh, enak ngasahnya, nggak pakai ikutin beli begini karena dia lurus aja udah gitu, lurus aja. Nah lakukan secara perlahan, seksama, butuh ketelitian ini soalnya, butuh ketelitian gitu. Yang diasah edge-nya nih, garis tajamnya yang diasah, bukan badannya, bukan bevelnya. Jadi yang harus andai ngomong baret, yang baret tuh matanya, bukan badannya. Giliran lurus ke depan aja, maju, penekanan dan duduk pas maju. Giliran beli ngikutin belinya, ngikutin sudut belinya nih gitu, sudut yang ada di beli. Seperti biasa, sesekali kita ambil gerakan satu garis langsung. Nah gerakan satu garis langsung. Oke, nah kita balik, bersihin lagi. Rada ribet ya, tapi begini dah, kalau mau nyantai ngerjainnya kudu tartil dan tartib menurut gitu. Nah, cek lagi kondisi sudut asahnya saat beli. Jangan lupa ini ada di bagian sebelah kanan, berarti penekanannya ada ke belakang gitu. Jangan tertipu dengan gerakannya maju mundur. Udah maju mundur aja, gerakannya ke belakang, tuh ke belakang yang ada penekanannya. Nah ini kan belinya begini tuh, bentuknya gitu, ngikutin beli tuh, ngikutin beli. Ntar giliran yang lurus. Nah ini lurus tuh, lurus
ya. Jadi dia nggak capek antum nih. Judulnya karena sudah menimbulkan bur di grid 240. Grid selanjutnya itu tinggal menghaluskan, bukan menimbulkan bur lagi. Gitu, kalau gerakannya salah, nimbulin bur lagi. Pelan-pelan, ikutin belly-nya, penekannya ada ke belakang. Terus dengan seksama, giliran yang lurus. Terus sekali ambil gerak nih, satu garis full. Set, nah itu satu garis full. Pelan-pelan kita cek, cobain dah, jajalin di rumah. Kalau salah gerakan asahnya, ini bur nih susah banget hilang, kira-kira salah gerakannya gitu. Bukan salah deh, ntar kalau salah takutnya pada marah. Keliru. keliru aja. Bersihin lagi bilanya, hati-hati, penting hati-hati. Kalau ngelawan ke sono mah insya Allah nggak bakal luka. Cuman kalau begini nih, ini kan tajam begini, luka antum. Kalau ke sana insya Allah enggak gitu. Ini kan lagi ngeraba hasil burnya. Nah pun demikian dengan yang ini gitu. Nah ini kasih gerakan satu garis full. Mata edge-nya ada di sebelah kiri, jadi ke depan tekanannya. Oke. Nah, kita ganti batu asah grid 800, selesai. Kalau ditanya emang penting banget gak sih ngurut? Kalau saya sih penting tuh. Kalau nanyanya ke saya jawabnya penting. Kalau nanya ke orang lain nggak tahu. Tapi orang lain juga nggak bisa maksa saya. Nggak penting lah. Nah kan situ punya jawaban tersendiri. Saya juga punya jawaban tersendiri. Gitu. Kalau dibilang penting, gitu. Penting. Emang kalau nggak ngurut nggak bisa? Gitu. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kan di konten sebelumnya kan ada. Cuman pakai satu batu. Bisa. Cuman kalau ibarat ngomong penilaian akan berbeda. Itu penilaian akan berbeda. Rasanya pun akan berbeda. Gitu. Nah, ini grid. Oh, salah. Dari grid 800 kita pakai yang ini dulu nih, punya Bang Teguh Suyanto. Taksiran gridnya 1000. Jangan lupa bilanya dibersihin. Hati-hati bersihinnya. Nah, kita bubuhin sabun colek. Oke. Nah, jangan lupa cari sudut asahnya. Penekanannya ada di arah ke depan, karena bilahnya ada di sebelah kiri kanan. Mata edge-nya mengarah ke kiri, jadi tekanannya ke depan. Ikutin belly-nya, bentuk belly-nya. Jangan lupa konsistensi sudut asah. Kita mulai pakai step pelan-pelan dulu gitu, nggak pakai step asah panjang, asah pendek dulu, pendek. Nah kita lurus kan enak tuh, gampang ya, lurus. Udah lurusin aja tuh di batu asahnya, nah terus kan. Nah giliran belly ikutin set. Nah penekanannya ada ke depan, bukan ke belakang, ke depan. Kalau berapa lama ada di grid ini berapa lama gosoknya? Kalau saya bagaimana feeling dan kondisi pada saat ngelihat, wah ini sudah rata, udah
kenapa jadi harus lama-lama gitu kalau ternyata tidak dibutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau ternyata memang harus lama, mau bagaimana ya, lama berarti gitu. Nah, jangan lupa penekanannya di depan sesuai dengan sudut asahnya. Giliran belly, ikutin bentuk belinya tuh. Sesekali lakukan gerakan 1 kali gerakan full. Nah, balik. Nah, cek lagi kondisi sudut asahnya. Kalau kurang sabunnya tambahin. Taruh di batunya. Nah, udah dapat sudut asahnya. Ikutin belly karena kita mulainya dari belly. Tapi arahnya penekanannya ada di belakang karena X-nya ini ada di kanan. Yaitu bahasa saya untuk mempermudah antum semua. Itu dalam tahap sharing ini, bukan lagi menggurui. Sharing judulnya. Nah, lakukan teknik gerusan pendek-pendek dulu. Gitu. Oke. Arahnya ke belakang, jangan lupa. Gerakannya terlihat maju mundur. Tapi karena mata X-nya ini sedang diasah mengarah ke kanan, jadi ke belakang tuh, ke belakang. Nah, gerakan lurus enak, gampang. Ini penekanannya ada di belakang, meskipun gerakannya maju mundur. Nah, versi ngasah mau banyak, ini mah versi saya gitu. Tidak juga yang paling benar ataupun yang lain salah, enggak. Versi ngasah itu banyak. Jadi ini hanya untuk menambah khazanah aja tentang teknik mengasah gitu. Nggak lama-lama kok, di setiap tahap batunya nggak lama-lama. Kadang kalau masih terasa kurang, tambahin lagi. Jangan takut, kan nggak bayar. Gitu. Ikutin belly, penekanannya ada ke belakang, disesuaikan dengan sudut asahnya gitu. Nah, tambahin bagian sini. Ikutin belly, penekanan yang ini ada di depan. Kita cek. Alhamdulillah. Ini udah tajam ini, cuma masih belum halus. Ini kita selesai di batu grid 1000 punyanya Bang Teguh Suyanto. Gitu. Bang Teguh Suyanto, anggota Juleha DPD Bekasi. Gitu. Kita lanjut untuk batu asah di grid setelah 1000. Bingung saya ngomong grid berapa ya gitu. Yang jelas ini jauh lebih halus, jauh lebih bisa membuat mirror. Cuma karakternya dia lebih keras dari batu yang sebelumnya yang tadi punya Bang Teguh Suyanto. Jangan lupa untuk membersihkan bilahnya. Lalu bersihkan batu asahnya, bubuhi dengan sabun
colek. Sudut asa diperhatiin, terus penekanannya ada ke depan, penekanannya ke depan. Ikutin belly gerakannya, bellynya ngelingker. Nah, coba ngelingker, ikutin belly. Nah, gerakan lurus enak, gampang, karena lurus doang. Nah, agak susah itu pas giliran belly sama di bagian ujung sini nih, kadang-kadang nggak kena. Lakukan gerakan asa 1 garis full. Nah, dia hilang di sini, nggak timbul lagi di sini, gitu, karena penekanannya yang tadi tuh, mata S ke kiri, penekanannya ke depan, mata S di kanan, penekanannya ke belakang. Meskipun gerakannya maju mundur, tapi tekanan yang ada ke belakang. Gitu. Nah, kita balik pada posisi sebelahnya, cari sudut asanya dulu. Kalau kotor, bilanya bersihin. Kalau kurang, tambahin. Nah, kita cari sudut asa, ikutin belly, penekanan ke belakang, ke belakang. Jangan tertipu dengan gerakannya maju mundur, tapi penekanannya ke belakang, yang ada penekanannya ke belakang. Ketika belly-nya sudah selesai, sudah dirasa cukup, nah, kita lanjut bagian yang lurusnya. Kadang-kadang ngasah itu masalahnya itu gara-gara di pembentukan bevelnya ini nggak rata gitu. Jadi ketika sudut asa yang satu ketemu segini, ntar begini gitu, jadi masih bergelombang, itu yang jadi masalah gitu. Kalau bisa makanya nyari bila-bila yang bevelnya itu udah rapi, flat lah bahasanya gitu, flat bahasanya. Nah, ikutin belly, jangan lupa ada di kanan nih. Nah, ini kiri, ini kanan, ini ada di kanan, jadi tekanannya ke belakang, ke belakang. Nah, makanya tadi yang bagian pinggir batunya harus rapi. Nah, karena itu ketika apa namanya, gerakan ke belakangnya ini, nah ini menggunakan ini nih, bagian pinggir ini nih, gitu, menggunakan bagian pinggir ini. Makanya tadi dibilang di awal harus rapi, dengan nggak rapi, gitu. Nah, kalau udah ini semua, lakukan gerakan satu gerakan full, 1 garis. Satu garis. Oke. Nah, ini. Terlihatnya sih nggak ada bedanya, tapi dia ini makin runcing nih dianya nih, gitu, makin runcing. Nah, oke, di batu ini selesai penggunaannya. Gak lama-lama kan, gitu. Itu batu grade berapa itu ya, batu grade di atas 1000 pokoknya. Nah, kita lanjut di batu goldfish hijau. Ini orang bilang grade 5000, tapi saya nggak apa-apa kan, beda kan, tidak harus menjadi sebuah
perdebatan gitu. Oke, kita bersihkan bilahnya, lalu kita jajal. Cari sudut asalnya lagi, jangan lupa kita lebih perhalus lagi hasil gerusan mata edge-nya. Jangan lupa tekanannya ada di depan karena edge-nya mengarah ke kiri, jadi tekanannya ada di depan. Ikuti belly-nya, harus hati-hati pokoknya, jangan sampai ngejelepat kena tangan. Oke, makanya awet jajan batu mah asal nggak pecah. Awet jajan batu asal nggak pecah, karena penggunaannya pun nggak ada yang lama. Sebentar ganti, sebentar ganti gitu. Kelihatan gak sih hasil edge-nya yang lama kelamaan tuh? Kita coba lihat. Nah kan tuh terlihat kan, ini tuh terlihat tuh, dia sudah menuju mirror. Tuh kelihatan kan? Nah tuh kelihatan gitu. Nah ini tadi ke kanan, mata edge-nya arah ke kanan, tekanannya ke depan. Sekarang kita balik, mata edge-nya ini mata edge-nya ke kiri, tekanan ke depan. Sekarang mata edge-nya ada di kanan, tekanannya ke belakang. Cari sudut asalnya, ikuti gerakan bentuk belly-nya. Pinggiran ini tuh berguna banget kalau berantakan rapin dulu gitu, berantakan rapin dulu. Nah ini adanya ke belakang, tekanannya ada ke belakang. Ini proses ngasah di batunya no editing nih ya. Jadi kalau ada salah-salah kata, salah-salah gerakan, tukang bakso, tukang apa lewat, maafin ya. Gitu. Edge-nya jangan lupa, yang digerus tuh edge-nya. Lakukan satu gerakan panjang. Nah, udah gitu aja, gak berat-berat amat sebenarnya. Nah kita lanjut di batu Palembang. Ini batu unik nih gitu, kalau bunyinya itu gimana ya, krenyes. Iya, bilahnya bersihin dulu, bilahnya bersihin. Nah ini bubuhin, kita mulai dari edge-nya, belly-nya, kita mulai dari belly-nya. Perhatikan sudut di edge-nya. Nah, penekanannya kembali saya ingatkan, ketika mata bilahnya di kiri, penekanannya di depan. Ikuti bentuk belly-nya. Bentuk belly-nya. Ikuti ini dulu. Nah ini lurus, kalau belly-nya sudah lurus, jalan dia harus. Kanannya dari depan. Ini empuk banget batunya, tapi nggak baret, unik kan makanya.
Nah, yang kira-kira butuh batu ini komen aja. Kalau enggak, ada nomor WhatsApp saya di link di deskripsi. Penekanannya di depan, yang diasah mata edge-nya, perhatikan sudut asahnya. Nah, makin mirror dia, makin mirror, kontras banget antara bevel dengan edge-nya, garis edge-nya, kontras banget. Cara perlahan ikuti belly, sudut asahnya dipertahankan agar konsisten. Terkadang lakukan gerakan 1 kali panjang, 1 garis. Baliknya ikuti belly, bellynya begini, ikuti belly, tapi penekanannya di belakang. Kelihatannya maju mundur, tapi ternyata penekanannya ada di belakang. Kurang dikit. Nah, ini masalah kurang, cukup. Ini adalah masalah rasa masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Cukup sudah. Nah, bagi saya, mungkin bagi antum belum, atau sebaliknya, cukup udah itu bagi antum, tapi bagi saya belum. Makanya soal mengasah ini soal rasa gitu. Makanya tadi saya bilang dari awal, tidak ada yang salah untuk hal-hal tutorial yang dilakukan oleh teman-teman yang lain atau guru-guru saya. Yang ada mungkin hanya varian gerakan ataupun tata cara yang sedikit berbeda gitu, tapi tujuannya sama, mempertajam. Nah, di sini juga nggak lama-lama. Nah, kita masuk ke tahap akhir di batu Jepang King grade 6000. Kita bersihin bilanya. Jangan lupa bubuhin sabun colek. Kita mulai dari belly-nya lagi, perhatikan sudut asahnya, gerakannya serta tekanannya. Ikuti bentuk belly. Jadi arah gerakannya ikuti bentuk belly. Penekanannya karena mata edge-nya ini mengarah ke kiri, penekanannya ada di depan. Tapi jangan tekan banget gitu, karena kebutuhannya sudah tidak dengan tekanan yang berlebih gitu. Sudah tidak menggunakan atau tidak membutuhkan tekanan yang berlebih. Ikuti belly dulu. Belly-nya sudah selesai, baru lanjut bagian yang lain. Nah, bagian yang lurusnya. Bagian pinggir ini yang bermain nih, pinggir batu, makanya harus rata. Ya, gompal namanya batu, suka gitu, bahkan mudah gompal. Cuma ketika kita tahu bahwa itu penting, mungkin gompalan itu kita segera betulkan, dirapiin lagi gitu. Alhamdulillah, kita balik pada kondisi
Nah, ini gerakannya ke belakang. Gerakannya maju mundur. Penekanannya ada di belakang. Konsistensi sudut mohon diperhatikan, jangan sampai kelupaan atau berubah. Tujuannya ini soalnya mempertajam, bukan malah menumpulkan. Alhamdulillah. Nah, sudah terasa. Oke, kita bersihkan, kita review. Karena sudah selesai, kita bersihkan, kita coba keringkan. Nanti kita review hasil asahan. Pindah lokasi dulu. Pegel juga ini soalnya. Cekidot, jangan kemana-mana. Nah, saatnya kita review hasil asahan. Bilah Vanadis 8 marking blade Elma. Kita coba stropping dulu karena tadi sudah biasa di grid 6000 King dengan urutan batu asah dari grid terkasar 240, 400, 600, 800, 1000 sampai ke atas. Nah, perkiraannya itu yang gak enak nyebutnya karena batu asah alam kan yang dipakai. Yang batu asah dengan grade pastinya cuma 240, 400 dan grade 6000 batu king S1. Sekarang ini lagi di stropping. Kita coba stropping, kita lihat hasil asahannya. Seharusnya dapatnya itu greges, bisa slash tisu, lalu halus, adem di kertas. Tuh kelihatan ya? Tuh kelihatan tuh mata edge-nya yang kontras. Mata edge-nya yang kontras. Kita tes di tisu. Mudah-mudahan bisa. Seharusnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lancar. Coba kita jajal sekali lagi di sisi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gregesnya dapat berarti. Sekarang kita cek untuk di kertas adem. Harus adem ini. Bismillah. Kita jajal perlahan. Nah, sekarang coba kita lakukan pengetesan langsung gitu, sebab ada pendapat kalau miring begini namanya nyari sudut, harusnya tegak lurus. Kita coba, kita jajal, mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman hati-hati nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Alhamdulillah. Begini bisa, lurus juga bisa. Kita tes lagi nih. Tajamnya bener dari ujung sampai ke ujung nggak nih? Nih ujungnya. Alhamdulillah. Nah, itu dia pengasahan ulang sih tentunya untuk bilah Vanadis 8 full tank
marking blade Elma. Alhamdulillah telah selesai dengan urut menggunakan batu asa dari grade terkasar hingga yang terhalus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ada manfaatnya, jangan lupa untuk share video ini agar juga tersebar kemanfaatan ini untuk teman-teman yang lain. Kalau ada salah dari saya, baik ucapan ataupun gerakan yang tadi karena no editing, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Salam SDP, sedap dipandang production, channelnya Juru Sembelih Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.